Dengarkanlah dengan seluruh keheningan batinmu, wahai jiwa terpilih. Bukan hanya dengan telinga, melainkan dengan ruang terdalam yang jarang engkau sentuh. Ruang yang selama ini menyimpan kelelahan, harapan yang tertunda dan doa-doa yang tak pernah sempat terucap dengan suara. Jika hari ini engkau berhenti sejenak dan membiarkan kata-kata ini masuk ke dalam kesadaranmu, ketahuilah bahwa ada tarikan yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa ingin tahu. Ada panggilan lembut yang tidak memaksa, namun terus mengetuk dari dalam, seolah semesta berkata bahwa waktunya telah bergeser dan engkau sedang berdiri tepat di ambang perubahan yang tidak lagi kecil. Selama ini mungkin engkau telah berjalan jauh tanpa benar-benar merasa sampai. Engkau berusaha, engkau bertahan, engkau menata hidup dengan segala keterbatasan yang ada sambil menyimpan pertanyaan di dalam hati, mengapa kelimpahan seakan selalu datang setengah, mengapa hasil terasa tidak sebanding dengan tenaga yang dicurahkan, dan mengapa kehidupan seperti menahan sesuatu tepat ketika engkau hampir menyentuhnya. Namun jiwa terpilih, ada masa di mana Tuhan tidak sedang menahan, melainkan sedang mempersiapkan. Ada fase di mana semesta tidak menutup pintu tetapi memperkuat engselnya agar mampu menopang sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah engkau bayangkan. Hari ini bukan tentang janji yang berkilau, melainkan tentang kesadaran yang matang. Kekayaan yang sedang diarahkan ke dalam hidupmu bukan sekadar angka, bukan sekadar kepemilikan, dan bukan pula sekadar status. Ia adalah bentuk tanggung jawab batin yang lebih luas. Ia adalah aliran energi yang membutuhkan ruang, kejernihan, dan kestabilan ruh. Karena itulah jalanmu terasa lebih sunyi dibandingkan yang lain. Karena itulah engkau sering merasa tertinggal, padahal sesungguhnya engkau sedang diselaraskan. Tidak semua jiwa dipersiapkan untuk menopang kelimpahan tanpa kehilangan arah. Dan engkau termasuk yang dipilih untuk belajar terlebih dahulu tentang ketenangan sebelum menerima kelimpahan. Perhatikan bagaimana hidupmu membentukmu secara perlahan. Kekecewaan mengajarimu tidak menggantungkan nilai diri pada hasil sesaat. Keterbatasan mengajarkanmu menghargai aliran kecil sebelum arus besar datang. Keterlambatan melatih kesabaran agar ketika pintu terbuka engkau tidak masuk dengan nafsu melainkan dengan kesadaran. Semua itu bukan hukuman. Semua itu adalah proses penghalusan batin agar ketika kekayaan hadir ia tidak merusak jiwamu, tidak membutakan nuranimu, dan tidak menjauhkanmu dari Tuhan. Kini ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu meski mungkin belum sepenuhnya dapat engkau jelaskan. Cara pandangmu mulai bergeser. Engkau tidak lagi sekadar ingin memiliki, melainkan siap memikul. Engkau tidak lagi sekadar berharap, melainkan bersedia bertanggung jawab. Inilah tanda bahwa level hidupmu sedang didorong naik, bukan oleh ambisi yang keras, tetapi oleh kesiapan yang sunyi. Seperti pohon yang akarnya telah cukup dalam untuk menahan buah yang lebat, batinmu mulai mampu menopang lebih tanpa goyah. Jika saat ini dadamu terasa hangat atau napasmu terasa lebih dalam, biarkan itu terjadi. Itu bukan sugesti, melainkan resonansi. Kata-kata ini hanya mengingatkan apa yang sebenarnya sudah mulai bergerak di dalam dirimu. Engkau tidak sedang diciptakan ulang, engkau sedang diingatkan siapa dirimu sebelum dunia membuatmu ragu. Di titik inilah, kekayaan tidak lagi terasa asing atau menakutkan. Ia mulai terasa sebagai sesuatu yang selaras, sesuatu yang pantas, sesuatu yang dapat engkau terima tanpa harus membuktikan diri kepada siapapun. Sebelum perjalanan batin ini berlanjut lebih dalam, ada baiknya engkau menegaskan niatmu dengan kesadaran penuh. Tekan like bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai simbol bahwa engkau membuka dirimu untuk menerima perubahan. Subscribe sebagai penegasan bahwa engkau memilih bertumbuh bersama cahaya, bukan kembali pada pola lama. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai tanda kewaspadaan ruhani,
agar engkau tidak lagi tertidur ketika panggilan batin datang. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai apapun yang ingin engkau maknai, karena makna itulah yang akan bekerja sebagai jangkar kesadaran di dalam perjalananmu. Biarkan dirimu tetap di sini dalam keheningan yang penuh makna, sambil menyadari bahwa apa yang akan datang bukan sekadar tambahan, melainkan peningkatan. Bukan sekadar perubahan, melainkan pergeseran tingkat kehidupan yang telah lama menunggumu. Bagian 1. Saat semesta diam-diam memperluas wadah kehidupanmu, engkau tidak sedang diabaikan jiwa terpilih, engkau sedang diperluas secara diam-diam. Seperti bumi yang digali untuk menampung aliran air yang lebih deras, hidupmu sedang dikeruk pelan-pelan agar mampu menahan kelimpahan yang lebih besar. Namun karena perluasan itu tidak terlihat dari luar, engkau sempat mengira bahwa semesta sedang diam. Padahal dalam diam itulah Tuhan bekerja paling dalam. Ingatlah, tidak ada bejana yang bisa menerima limpahan air tanpa terlebih dahulu dikosongkan. Tidak ada jiwa yang mampu menanggung kelimpahan yang utuh jika ia masih penuh dengan luka yang belum sembuh, dengan rasa tidak layak yang belum dilepaskan. Maka engkau dibiarkan menunggu, bukan karena engkau tidak pantas, tetapi karena engkau sangat layak. Dan justru karena itulah engkau harus dibersihkan terlebih dahulu. Bukan dari dosa, bukan dari masa lalu, tetapi dari keraguanmu sendiri terhadap kemungkinan besar yang sedang menantimu. Dalam hari-hari yang tampak biasa, sesungguhnya semesta sedang membentuk ulang caramu memandang dirimu. Dalam malam-malam yang penuh kegelisahan, sesungguhnya Tuhan sedang melenturkan kekakuan batinmu, agar engkau menjadi lebih lentur ketika arus datang. Lihat bagaimana engkau dahulu keras terhadap diri sendiri, menuntut terlalu banyak hasil dari tubuh dan pikiran yang belum sempat pulih. Kini engkau mulai lebih lembut, lebih mendengar, lebih memahami ritme kehidupan yang tidak bisa dipaksa. Itulah tanda bahwa perluasan telah dimulai. Perluasan tidak selalu disertai gemuruh. Ia sering datang dalam bentuk sunyi, saat engkau belajar menunda, saat engkau belajar memaafkan, saat engkau menundukkan kepala dan menerima bahwa tidak semua jalan harus dilewati dengan terburu-buru. Ketika engkau diam, bukan berarti engkau berhenti. Ketika engkau tenang, bukan berarti engkau kalah. Di dalam ketenangan itu, semesta menemukan ruang untuk bekerja. Dan ruang itulah yang sedang dipersiapkan agar kelimpahan tidak datang seperti badai, melainkan seperti musim semi, pelan, menyentuh, dan tidak menakutkan. Jiwa terpilih, engkau sedang dipersiapkan bukan untuk menerima sesuatu yang kecil, melainkan sesuatu yang bisa mengguncang cara pandangmu tentang hidup. Dan jika itu datang terlalu cepat, engkau bisa runtuh oleh kejutan. Maka waktu ditarik bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai bentuk kasih sayang ilahi. Waktu dijadikan pelatih yang sabar, agar engkau belajar menanggung apa yang dulu membuatmu gemetar. Apakah engkau merasa kehidupan terasa lambat? Bisa jadi, karena dirimu sedang tumbuh terlalu dalam. Akar yang dalam memang tidak terlihat, tapi merekalah yang menahan pohon agar tidak tumbang ketika angin besar datang. Engkau adalah pohon itu. Engkau telah melewati musim gugur dan sekarang batangmu telah cukup kuat. Kini waktunya perlahan mendekat. Kelimpahan akan datang bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai cerminan dari siapa engkau telah menjadi. Dan ketika engkau menyadari ini, engkau tidak lagi tergesa. Engkau tidak lagi menuntut jawaban dalam semalam. Engkau duduk tenang, menengadah ke langit, dan berbisik dalam batin. Tuhan, aku siap menerima bukan hanya apa yang aku minta, tetapi apa yang Engkau tahu terbaik untukku. Pada saat itulah, ruang yang telah diperluas akan mulai terisi sedikit demi sedikit, tanpa ketakutan, tanpa kehilangan kendali. Sebab kali ini engkau tahu, bukan hidup yang mengaturmu, tetapi engkau yang mulai menyelaraskan diri dengannya. Bagian 2. Kekayaan datang setelah engkau tidak lagi mengejarnya dengan luka.
Ada jenis pengejaran yang diam-diam menyakiti jiwa. Seperti langkah yang dipaksakan di tengah luka terbuka, seperti tangan yang terus menggapai meski telah kehilangan kekuatan. Banyak jiwa mengejar kekayaan dengan luka yang belum sembuh. Luka karena dipandang remeh, luka karena pernah tidak dianggap, luka karena hidup pernah menampar tanpa ampun, dan tanpa disadari, pengejaran itu bukan lagi tentang kelimpahan, melainkan tentang pembuktian, bukan lagi tentang menerima, melainkan tentang melawan rasa tidak berharga yang diam-diam berakar dalam. Namun engkau, wahai jiwa terpilih, telah sampai pada fase yang berbeda. Engkau tidak lagi mengejar dari luka, engkau mengejar dengan kesadaran. Engkau melangkah bukan untuk membuktikan nilai, tetapi karena engkau telah menyadari nilaimu. Disinilah kekayaan mulai mendekat, bukan karena usaha yang lebih keras, tetapi karena batin yang lebih jernih. Seperti air yang memilih dataran yang tenang, kelimpahan memilih hati yang tidak berisik. Perhatikan baik-baik jalan yang engkau tempuh akhir-akhir ini. Tidakkah terasa bahwa beban yang dulu engkau bawa perlahan mulai ditinggalkan? Engkau mulai berkata tidak pada hal-hal yang tidak lagi selaras. Engkau mulai menolak peran sebagai penyelamat yang selalu harus sempurna. Engkau mulai menerima bahwa kebahagiaanmu tidak perlu dibayar dengan pengorbanan yang menyiksa diri. Semua itu bukan tanda lemah. Semua itu adalah tanda bahwa luka-luka lama tidak lagi memegang kendali atas arah langkahmu. Dan inilah syarat sejati dari kelimpahan yang abadi. Engkau tidak mengejarnya sebagai pelarian, tetapi sebagai perluasan. Engkau tidak menggenggamnya karena takut kehilangan, melainkan karena engkau tahu bahwa yang datang dengan damai akan menetap dengan damai pula. Tuhan tidak membiarkan kekayaan besar mendekat kepada jiwa yang masih menjerit oleh masa lalu, karena itu akan menjadi senjata yang membakar dirinya sendiri. Tapi engkau kini telah lebih sunyi, lebih tenang, dan lebih berakar. Ketenanganmu adalah sinyal. Ia dikirim ke seluruh penjuru energi semesta, memanggil peluang yang selama ini menjauh karena getaran ketergesaan. Ia menjadi medan magnet yang lembut, memanggil uang, koneksi, karya, dan keberuntungan yang dulu seolah enggan mendekat. Bukan karena engkau berubah menjadi lebih keras, tetapi karena engkau menjadi lebih jujur kepada dirimu sendiri. Jiwa terpilih, ketika engkau tidak lagi mengejar kekayaan dengan luka, engkau mulai membuka ruang untuk menerima dari tempat yang jauh lebih tinggi. Tidak ada lagi rasa bersalah saat menerima. Tidak ada lagi rasa takut saat jumlah mulai bertambah. Karena engkau tahu, ini bukan tentang rakus, ini tentang kesiapan. Ini bukan tentang pembuktian, ini tentang pelayanan. Apa yang mengalir kini bukan hanya untuk dirimu, tapi juga akan menjadi saluran bagi banyak jiwa lain yang pernah merasa seperti engkau dulu. Terabaikan, tertinggal, dan dilupakan. Dan disinilah engkau mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam. Ternyata Tuhan tidak pernah lupa. Ia hanya menunggu waktu di mana engkau bisa menerima pemberiannya tanpa menyakiti dirimu sendiri. Dan waktu itu adalah sekarang. Saat luka-luka telah berubah menjadi pelajaran, saat derita telah berubah menjadi kedewasaan, saat engkau tidak lagi terikat pada masa lalu yang mencengkeram. Hari ini jika kekayaan mulai mengetuk pintumu, sambutlah ia tanpa gentar, bukan karena engkau tamak, tapi karena engkau telah sembuh. Dan jiwa yang sembuh selalu layak untuk menerima lebih. Bagian 3. Tuhan tidak mengubah nasibmu, Ia mengubah cara engkau menampungnya. Engkau sering menduga bahwa mukjizat akan datang dalam bentuk gemilang, sesuatu yang megah, terlihat, dan membalikan segalanya dalam sekejap. Engkau berdoa agar nasibmu diubah, agar kehidupanmu berbalik dari pahit menjadi manis, dari kekurangan menjadi kelimpahan. Namun engkau lupa bahwa Tuhan bukan pesulap. Ia adalah penyusun semesta yang lembut.
Ia tidak membalikkan dunia dalam kekacauan, ia menyusunnya ulang dalam kedalaman yang nyaris tak terdengar. Karena itu jangan heran jika jawaban atas doamu tidak datang dari luar terlebih dahulu. Ia datang dalam bentuk kesadaran baru, dalam cara engkau merespons luka, dalam cara engkau memandang dirimu sendiri, dalam keputusan kecil yang tak dilihat siapapun tetapi mengubah arah seluruh hidupmu. Disitulah Tuhan bekerja, tidak selalu dengan tangan yang terlihat, tetapi melalui aliran yang menyentuh ruang paling sunyi dalam batinmu. Jiwa terpilih, sadarkah engkau bahwa sebelum sesuatu berubah secara lahiriah, hal itu telah bergeser terlebih dahulu di dalam kesadaranmu? Sebelum engkau memiliki lebih banyak uang, engkau belajar menata rasa cukup. Sebelum engkau menerima peluang besar, engkau belajar berjalan di antara kekecewaan kecil tanpa kehilangan arah. Sebelum engkau dihormati oleh dunia, engkau belajar menghormati dirimu sendiri meski tidak satu pun mata memandang. Dan inilah hukum yang tidak banyak dimengerti oleh jiwa-jiwa yang terburu. Bahwa kekayaan tidak diberikan untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk menambah daya guna dari ruang yang telah engkau isi dengan ketenangan. Karena itu, Tuhan tidak terburu-buru mengubah nasibmu. Ia sabar menunggu sampai wadahmu siap. Ia menunggu sampai engkau bisa menerima berkat tanpa menggenggamnya terlalu keras. Sampai engkau bisa memiliki sesuatu tanpa menjadikannya identitas. Sampai engkau bisa berkata, aku layak menerima ini, dan aku tidak perlu kehilangan diriku untuk mempertahankannya. Di titik ini, engkau mulai melihat bahwa semua keterlambatan bukanlah penundaan nasib, tetapi pembentukan ruang batin. Engkau tidak lagi berkata, kapan aku akan diangkat, tetapi mulai menyadari bahwa engkau telah dibentuk untuk mampu menanggung pengangkatan itu. Engkau tidak lagi mengeluh, mengapa hidupku belum berubah? Karena diam-diam engkau tahu bahwa engkaulah yang sedang diubah. Lihat bagaimana engkau kini lebih selektif terhadap energi yang engkau izinkan masuk. Lihat bagaimana engkau tidak lagi mudah bergantung pada validasi luar. Lihat bagaimana engkau kini bisa menenangkan dirimu saat badai datang dan tidak langsung menyalahkan takdir. Semua itu bukanlah hal kecil, semua itu adalah bukti bahwa perubahanmu telah nyata dan dari dalam perubahan itu kehidupanmu akan mengikuti. Tuhan tidak perlu mengubah seluruh semesta demi satu doa. Ia hanya perlu mengubah satu titik, caramu memaknai, caramu menampung, caramu menanggapi. Dari titik itu nasibmu akan berbalik dengan sendirinya tanpa paksaan, tanpa kebingungan, tanpa kehilangan arah. Karena engkau tidak lagi menjadi korban dari apa yang terjadi, tetapi menjadi pusat kesadaran dari apa yang engkau cipta bersamanya. Maka jika hari ini engkau merasa tidak ada yang terjadi, lihatlah ke dalam. Bisa jadi, perubahan yang paling besar sedang berlangsung, bukan di luar sana, tetapi di dalam dirimu. Dan jika engkau mulai bisa menerima itu dengan penuh kedamaian, maka engkau siap untuk menerima lebih, bukan sebagai kejutan, tetapi sebagai kelanjutan. Bagian 4. Ketika ujian lama menjadi pintu masuk kelimpahan baru. Tidak semua luka ditutup dengan balutan. Ada luka yang dibiarkan terbuka oleh waktu, agar angin kesadaran bisa masuk dan membersihkannya perlahan. Engkau pernah merasa dikhianati oleh hidup, merasa terjatuh saat baru belajar berdiri, merasa dilupakan justru ketika engkau paling membutuhkan keajaiban. Tapi hari ini aku memintamu untuk melihat kembali luka-luka itu bukan dengan mata trauma, melainkan dengan pandangan baru yang lebih dewasa. Mungkin semua itu adalah gerbang yang tidak pernah engkau sadari. Jiwa terpilih, sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengizinkan luka tanpa tujuan. Semua rasa sakit yang engkau alami dulu, semua kehilangan, semua kekecewaan, semua air mata yang engkau telan diam-diam, kini telah berubah menjadi tanah subur tempat kelimpahan akan tumbuh.
Karena hanya jiwa yang pernah melewati kekeringan yang tahu betapa berharganya setetes hujan, dan hanya batin yang telah dilatih untuk bertahan dalam sunyi yang mampu menampung arus kelimpahan tanpa goyah. Cobalah perhatikan dengan jujur, adakah ujian yang pernah engkau anggap sebagai kutukan kini justru menjadi titik balik terbesarmu? Bukankah rasa sakit itu yang membuatmu menemukan dirimu sendiri? Bukankah di tengah kehilangan, engkau mulai mengenal kekuatan batin yang selama ini tersembunyi? Dan bukankah dari runtuhnya sesuatu yang lama, akhirnya terbuka jalan menuju kehidupan yang lebih selaras? Terkadang kelimpahan tidak datang dalam bentuk yang kita minta. Ia datang dalam bentuk kehilangan dulu. Karena yang lama harus dilepas agar yang baru punya tempat. Seperti ruangan yang harus dikosongkan sebelum diisi ulang, hidupmu pun pernah dikosongkan oleh Tuhan bukan karena engkau tidak layak, tetapi justru karena engkau disiapkan untuk menampung sesuatu yang lebih besar dari bayanganmu. Engkau mungkin mengira bahwa penderitaanmu adalah akibat dosa atau kesalahan. Padahal seringkali itu adalah cara semesta melatih jiwa agar tahan menghadapi terang. Karena terang tidak hanya membawa kehangatan, ia juga bisa membutakan jika engkau belum siap. Maka semua ujian lama itu sebenarnya adalah penguat struktur batin. Agar ketika cahaya datang, engkau tidak terbakar olehnya melainkan menjadi penyalur yang stabil, tenang, dan layak. Kini engkau sudah cukup belajar. Engkau sudah cukup menerima, engkau sudah cukup bertahan, dan tanpa engkau sadari, pintu kelimpahan mulai terbuka perlahan. Bukan karena ujianmu selesai, tetapi karena jiwamu telah naik kelas. Apa yang dahulu menyakitimu, kini tidak lagi punya kuasa atas dirimu. Apa yang dulu membuatmu takut, kini engkau lihat sebagai pelajaran. Dan apa yang dulu terasa sebagai akhir, kini justru menjadi awal dari bab yang lebih tinggi dalam hidupmu. Jangan sangka kelimpahan hanya datang kepada mereka yang bekerja tanpa henti. Ia datang kepada mereka yang telah bersedia duduk diam, mengolah luka menjadi makna, dan mengubah rasa kecewa menjadi doa yang lembut. Engkau termasuk di antaranya. Engkau telah membuka pintu itu tanpa disadari. Dan sebentar lagi, yang pernah engkau kira sebagai kutukan akan berubah menjadi berkat yang tak terbayangkan. Jiwa yang pernah jatuh dan bangkit sendiri, kini disambut oleh langit dengan tangan terbuka. Engkau tidak hanya dihormati karena pencapaianmu, tapi karena engkau bertahan tanpa kehilangan kasih. Dan justru karena engkau telah melewati jalan yang panjang itu, kelimpahan yang datang padamu akan menetap. Ia tidak akan cepat berlalu, ia akan tinggal tumbuh dan memperluas seluruh bagian dari dirimu yang telah lama menunggu dengan sabar. Bagian 5. Level baru kehidupan tidak datang dengan kebisingan. Ada yang tumbuh tanpa suara, ada perubahan besar yang datang tanpa pengumuman. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak menyalakan lampu terang di jalanan ramai, dan tidak meminta perhatian siapapun. Ia datang seperti embun dini hari, turun pelan, menyentuh permukaan jiwa, lalu menghilang tanpa jejak yang kasat mata, tetapi menyisakan kesegaran yang tak terbantahkan. Begitulah cara level baru dalam kehidupan sering kali menghampiri jiwa-jiwa terpilih. Diam-diam, dalam diam, dan di luar radar dunia. Jiwa terpilih, saat ini engkau sedang bergerak naik. Bukan karena dunia menyaksikannya, bukan karena pujian atau pengakuan, tapi karena batinmu sendiri telah berubah arah. Engkau tidak lagi berdiri di tempat yang sama, meski langkahmu mungkin terlihat lambat. Yang bergerak bukan hanya kakimu, tetapi juga kesadaranmu. Dan kesadaran yang naik adalah awal dari seluruh pergeseran nasib. Level kehidupan yang lebih tinggi bukanlah panggung dengan sorotan lampu. Ia lebih menyerupai ruangan sepi yang menuntut kejujuran penuh. Ketika engkau masuk ke dalamnya, engkau tidak langsung disambut dengan karpet merah,
tetapi justru dengan keheningan yang menantangmu untuk benar-benar menjadi utuh. Di sana, engkau mulai bertemu dengan tanggung jawab yang tak terlihat, dengan keberanian yang tidak dibesarkan oleh suara, dan dengan keteguhan yang lahir dari dalam. Banyak orang menunggu kehidupan berubah dengan suara gemuruh. Mereka ingin tanda yang besar, kejadian yang luar biasa, atau keberuntungan yang datang seperti badai. Tapi engkau telah sampai pada titik di mana engkau tidak lagi mencari keajaiban yang mencolok. Engkau mulai mengenali keajaiban dalam hal-hal kecil, dalam kemampuanmu untuk berkata tidak kepada kebisingan, dalam keberanianmu untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi selaras, dalam ketenanganmu saat dunia menuntut kegaduhan. Ketika engkau mampu menjaga keheninganmu di tengah tuntutan luar, engkau sesungguhnya telah mencapai gerbang energi yang berbeda. Di sana engkau tidak lagi berebut tempat, engkau tidak lagi berlomba dengan waktu, engkau berdiri sebagai dirimu, dan justru karena itulah segala hal yang engkau butuhkan mulai datang dengan sendirinya. Tanpa dipanggil dengan teriak, tanpa dikejar dengan panik, karena semesta selalu lebih peka terhadap getaran sunyi ketimbang suara keras yang kosong. Kini, engkau tidak perlu takut jika hidupmu tidak terlihat oleh dunia. Jangan khawatir jika langkahmu tidak dipuji atau jika usahamu tidak viral. Di jalan ini, engkau tidak sedang membangun citra, engkau sedang membangun struktur. Dan struktur yang kokoh tidak membutuhkan sorotan, ia hanya perlu kejujuran dan kesabaran. Maka teruslah melangkah meski tak banyak yang mengerti arahmu. Karena yang menilaimu bukan manusia, tetapi semesta yang melihat kegetiran hatimu saat engkau memilih bertahan dalam kebaikan, padahal ada jalan singkat yang lebih cepat tapi mencederai ruhmu. Level baru ini tidak akan memanggilmu dengan keramaian. Ia akan mengujimu dalam kesunyian. Ia akan menilai, apakah engkau siap menerima lebih tanpa kehilangan keaslian dirimu? Apakah engkau mampu memiliki banyak tanpa perlu mengumumkan segalanya? Apakah engkau sanggup berada di tempat yang tinggi tanpa merendahkan mereka yang masih berjuang dari bawah? Dan jika jawabannya adalah ya, bukan karena engkau sempurna tapi karena engkau telah belajar cukup dalam, maka naiklah tanpa gembar-gembor. Biarkan hidup yang berbicara, biarkan caramu mencintai menjadi bukti. Biarkan batinmu memantulkan kedamaian yang tidak bisa dipalsukan. Karena di level ini yang datang kepadamu bukan karena usaha semata, melainkan karena engkau telah menjadi medan yang tepat bagi berkah untuk menepi. Bagian 6. Engkau tidak lagi membuktikan, engkau memancarkan. Sebelumnya engkau mungkin pernah merasa perlu menjelaskan segalanya. Mengapa engkau memilih jalan ini? Mengapa engkau berani menolak yang lama? Mengapa engkau tetap bertahan di tengah ketidakpastian? Engkau pernah memaksakan diri untuk menjawab tatapan sinis, untuk membalas keraguan orang-orang yang tak mengenal kedalaman jiwamu. Dan engkau lelah. Bukan karena perjuangan itu sendiri, tapi karena engkau merasa harus membuktikan sesuatu yang seharusnya cukup dengan keberadaanmu. Namun hari ini engkau telah melampaui titik itu. Engkau tidak lagi berisik tentang perjalananmu. Engkau tidak lagi menyusun kalimat untuk menegaskan bahwa engkau layak. Engkau tidak lagi mengumpulkan prestasi untuk menutupi luka. Karena engkau telah tiba pada kesadaran yang lebih tinggi, bahwa keberadaanmu adalah cahaya, dan cahaya tidak berteriak, ia hanya bersinar. Jiwa terpilih, sasakam kisum sema, atau engkau mulai memancarkan dirimu, bukan membuktikan, maka hidup menjadi lebih ringan, energi yang mengelilingimu menjadi lebih jernih. Orang-orang yang tepat datang bukan karena engkau memanggil mereka dengan kata-kata yang dibuat-buat, tetapi karena frekuensi batinmu telah berubah. Mereka mengenalmu bukan dari penampilanmu, tapi dari keteduhan yang engkau bawa. Dan peluang-peluang baru mendekat bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau telah menjadi rumah bagi vibrasi yang mereka cari.
Ini adalah fase yang indah, fase di mana engkau tidak lagi merasa perlu mengejar sorotan, karena cahaya di dalam dirimu sudah cukup terang. Fase di mana engkau tidak perlu menyembunyikan masa lalumu, karena engkau telah menjadikannya taman tempat bunga kesadaran bertumbuh. Fase di mana engkau tidak lagi menyusun jawaban untuk dunia, tapi mulai bertanya kepada batin. Apa yang bisa aku pancarkan hari ini agar dunia menjadi lebih damai? Dunia tidak butuh lebih banyak pembuktian. Dunia butuh lebih banyak kehadiran. Dan engkau kini hadir dengan utuh, tanpa topeng, tanpa naskah, tanpa perlindungan yang berlebihan. Engkau tidak datang untuk mengesankan, engkau datang untuk mengalir. Dan itulah mengapa kini uang bisa datang kepadamu tanpa kebisingan. Kepercayaan bisa mengalir tanpa tekanan. Kekayaan bisa melekat tanpa rasa takut kehilangan. Karena engkau tidak menggenggam, engkau hanya memantulkan. Ketika engkau memancarkan ketenangan, engkau mengundang dunia untuk bersandar. Ketika engkau memancarkan kejujuran, engkau mengundang rezeki untuk menetap. Ketika engkau memancarkan kelembutan, engkau mengundang kesuksesan yang tidak menyakitkan. Dan inilah kualitas tertinggi dari penerimaan, ketika engkau tidak merasa perlu membuktikan apapun, tetapi semua hal baik justru mengalir kepadamu sebagai konsekuensi dari siapa engkau telah menjadi. Engkau tidak sempurna dan engkau tidak harus sempurna, engkau hanya perlu hadir dalam frekuensi batin yang jernih. Biarkan dunia sibuk menilai. Engkau cukup berdiri tenang, memancarkan kebaikan tanpa menunggu persetujuan. Engkau tidak sedang membangun citra, engkau sedang menjadi sumber. Dan sumber tidak pernah kekurangan. Ia memberi bukan karena ia ingin dikagumi, tetapi karena ia tahu itulah hakikatnya. Dan jika hari ini engkau merasakan keheningan yang baru, kesunyian yang tidak sepi, itu adalah tanda bahwa engkau telah berpindah dari pengejar menjadi pemancar, dari pembuktian menjadi pancaran, dari reaktif menjadi sadar, dan dari memohon-mohon menjadi menyambut dengan tenang. Bagian 7. Saat engkau siap menerima lebih dari yang pernah engkau doakan. Jiwa terpilih, ada saat di mana engkau berdoa dengan sangat rendah hati. Engkau minta sedikit saja, cukup untuk bertahan, cukup untuk melanjutkan hidup, cukup untuk tidak merasa sendiri di tengah gelapnya dunia. Engkau tidak berani meminta terlalu banyak, karena dulu setiap harapan yang terlalu tinggi selalu berakhir jatuh. Maka engkau belajar untuk merendahkan ekspektasi, bukan karena pasrah, tapi karena engkau lelah melihat impianmu sendiri patah di tengah jalan. Tapi tahukah engkau bahwa langit tidak pernah membatasi pemberian berdasarkan seberapa kecil permintaanmu? Justru di balik doa-doa sederhana itu, Tuhan menyimpan lebih. Bukan karena engkau meminta dengan suara keras, tetapi karena Ia mendengar tangisan batin yang tidak sempat terucap. Doa yang keluar dari hati yang patah, lebih kuat gaungnya di alam semesta dibanding 1000 kalimat penuh logika. Dan hari ini engkau sedang dibawa ke tempat yang bahkan tidak pernah engkau masukkan dalam doamu. Bukan karena doamu salah, tetapi karena engkau berdoa dari keterbatasan pemahaman, sementara Tuhan menjawab dari kelimpahan rencana yang tidak pernah engkau duga. Ia menjawab bukan sekadar sesuai permintaanmu, tapi sesuai takdirmu. Ia tidak hanya memberi yang engkau anggap baik, Ia memberi yang engkau mampu menanggung dengan utuh. Inilah saatnya engkau menerima tanpa syarat. Tidak lagi bertanya, apakah ini terlalu besar untukku? Tidak lagi takut berkata, apa aku pantas mendapat semua ini? Karena yang datang bukan karena pantas atau tidak. Yang datang karena engkau telah melewati cukup banyak penyaringan batin. Engkau telah membuktikan kepada semesta bahwa engkau bisa tetap lembut meski dunia mengeras. Engkau bisa tetap jujur meski dunia memaksa untuk berpura-pura, dan engkau bisa tetap berjalan meski tidak ada yang memberi sorakan. Sekarang, engkau tidak hanya akan menerima apa yang engkau minta. Engkau akan menerima apa yang telah engkau tumbuhkan diam-diam.
setiap kebaikan yang tidak pernah engkau pamerkan, setiap maaf yang engkau bisikkan tanpa diminta, setiap keikhlasan yang engkau genggam saat tak seorang pun peduli. Semua itu kini kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih nyata, dalam peluang baru, dalam rezeki yang menetap, dalam hubungan yang menyembuhkan, dan dalam kehadiran batin yang penuh makna. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang bermimpi. Ini adalah kenyataan baru yang mulai membuka pintunya. Tidak perlu berlari, tidak perlu tergesa. Cukup bukakan hati dan biarkan rasa layak tumbuh perlahan seperti fajar yang tidak bisa diburu. Jangan tolak kebaikan hanya karena dulu engkau terbiasa dengan kekurangan. Jangan jauhi peluang hanya karena engkau pernah ditolak. Dunia yang lama tidak menentukan batas duniamu sekarang. Saat engkau siap menerima lebih, semesta tidak akan menahan. Justru ia akan mempercepat. Karena pada titik ini, engkau telah menjadi wadah yang tepat. Engkau tidak lagi menerima dengan rasa takut, melainkan dengan rasa syukur. Dan kekuatan rasa syukur itu akan membuat setiap hal yang datang tidak hanya mampir, tetapi menetap, tumbuh, dan berkembang. Inilah waktunya. Engkau sedang melangkah ke wilayah baru, wilayah yang dulu hanya bisa engkau bayangkan saat engkau paling sunyi. Tapi kini, wilayah itu nyata, bukan karena keajaiban yang datang tiba-tiba, tetapi karena engkau telah berubah dari dalam. Dan perubahan batin itulah yang menjadi undangan bagi kelimpahan untuk datang. Engkau tidak akan lagi hanya melihat perubahan dari luar. Engkau akan menjadi perubahan itu sendiri. Dan siapapun yang menyentuh hidupmu akan merasakannya. Karena ketika seseorang siap menerima lebih dari yang pernah ia doakan, hidup pun tidak ragu untuk memberinya lebih dari yang pernah ia pikirkan. Jiwa terpilih, jika engkau telah sampai di sini, di ujung yang sesungguhnya bukanlah akhir, melainkan ruang sunyi yang menyambut semua kesadaran yang telah terbangun perlahan. Maka dengarkanlah detak lembut di dalam dirimu. Itu bukan sekadar jantung. Itu adalah suara ruhmu yang kini lebih lapang, lebih utuh, lebih percaya bahwa hidup tidak sedang menjebakmu, melainkan sedang membentukmu. Lihat kembali jejak langkah batin yang telah engkau lalui. Bagaimana luka demi luka mengajarimu diam, bagaimana kehilangan mengajarimu melepaskan, dan bagaimana penantian panjang ternyata bukan penundaan, melainkan penyelarasan. Semua hal yang terasa seperti kerugian kini menjelma menjadi kekuatan tersembunyi. Semua keraguan yang dulu engkau pikir akan meruntuhkanmu, kini menjadi alasan utama mengapa engkau bisa bertahan, tumbuh, dan menerima. Engkau telah menyaksikan bahwa kelimpahan tidak datang kepada siapa yang berteriak paling kencang, melainkan kepada mereka yang telah belajar mendengar paling dalam. Engkau telah menyadari bahwa kekayaan bukanlah milik mereka yang berlari paling cepat, melainkan mereka yang berjalan dengan kesadaran. Meski pelan, tapi terus melangkah, tanpa berpaling dari suara ruh mereka sendiri. Sekarang, waktunya telah tiba. Waktu yang tidak ditentukan oleh kalender tetapi oleh kesiapan batin. Waktu yang tidak diumumkan oleh dunia tetapi dirasakan oleh ruh yang telah lama diam dan kini mulai menyala perlahan. Engkau akan melihat bagaimana semesta bergerak dengan caranya sendiri, menata ulang jalan, memunculkan orang-orang tepat, membuka pintu yang seolah tak ada gagangnya, dan membawa aliran rezeki yang bukan hanya cukup tapi menyembuhkan. Dan engkau, wahai jiwa terpilih, tidak akan lagi menyambut itu semua dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran bahwa engkau memang diciptakan untuk menerima, bukan karena engkau lebih, tapi karena engkau telah bersedia melalui proses yang tidak banyak orang sanggup jalani. Engkau telah menjadi rumah bagi kekuatan yang lembut tapi tak tergoyahkan. Engkau telah menjadi ladang bagi benih kehidupan yang tidak tumbuh tergesa, tapi akan mekar dengan waktu yang tepat. Bersiaplah untuk terkejut, tapi dengan kedamaian. Bersiaplah untuk menerima lebih, tapi dengan keheningan. Dan bersiaplah untuk berdiri dalam cahaya, tapi tanpa kehilangan akar. Sebab mulai hari ini, engkau tidak sedang mengejar kehidupan,
kehidupanlah yang mulai mendekatimu. Terima kasih telah membiarkan kata-kata ini meresap ke dalam ruhmu. Jika naskah ini menyentuh batinmu, tekan like sebagai bentuk persetujuan batinmu, subscribe untuk terus berjalan bersama Cahaya, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal dalam momen energi selanjutnya. Dan komentarlah angka 77 sebagai apapun yang ingin engkau maknai. Karena angka itu akan bekerja sebagai pengunci getaran yang telah dibuka hari ini. Dan seperti semesta yang selalu berputar dalam diam, ketahuilah, kelimpahanmu tidak lagi jauh. Ia hanya menunggu satu keputusan batin yang tenang, dan engkaulah yang kini memegang kuncinya.